Berikut ini merupakan bagian dalam dari gastrointestinal tract pada ikan, di mana gastrointestinal tract pada ikan ini dimulai dari mulut bagian ikan, di mana pada mulut bagian ikan ini terdapat proses pencernaan mekanik menggunakan gigi ikan. Berikut ini merupakan adanya gambaran pada gigi ikan, kemudian nantinya dari mulut ini dia akan masuk melalui faring, kemudian dari faring akan masuk ke dalam esofagus. Dan nantinya pun dari esofagus akan masuk ke dalam lambung, di mana saluran esofagus ini terlihat pada bagian dalam ikan. Dan nantinya di bagian lambung ini akan terjadi proses pencernaan secara enzimatik atau secara kimiawi dan juga secara mekanik menggunakan gerakan peristaltik. Kemudian pada bagian lambung sini terdapat bagian sambungan yang disebut juga dengan pyloric cecum, di mana pyloric cecum ini menghubungkan lambung dengan usus untuk terjadinya proses pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi di sini terjadi karena terdapat berbagai enzim yang ada di lambung pada ikan. Kemudian dari lambung tersebut nantinya akan terdapat bagian usus, di mana pada bagian usus pada ikan ini juga memiliki bentuk yang panjang. Selain itu di ikan ini juga terdapat bagian kloaka atau bagian anus, di mana nantinya ujung dari usus sendiri akan bersambung ke bagian anus. Selain itu pun pada ikan ini terdapat aksesori gastrointestinal tract organ berupa hati, kemudian terdapat spleen juga di bagian dalam yang sangat kecil, dan juga terdapat gallbladder atau kantung empedu. Selain itu, pada ikan ini dapat kita lihat juga pada bagian dalam ikannya terdapat bagian swim bladder, di mana swim bladder ini berfungsi sebagai pelampung ketika ikan saat berenang. Sekian bagian dalam dari gastrointestinal tract ikan pada ikan mas ini. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai GI tract anatomi pada ikan, di mana saya akan menjelaskan melalui gambar ini, yaitu pada GI tract anatomi dari ikan ini dimulai dari bagian mulut, di mana pada mulut ini terdapat gigi-gigi kecil dan juga terdapat lidah yang kecil, di mana pada mulut juga terjadi proses pencernaan secara mekanik yang nantinya kemudian makanan hasil pengolahan secara mekanik ini akan masuk ke dalam faring dan juga akan dihantarkan ke dalam esofagus. Dan juga nantinya dari esofagus ini makanan akan masuk ke dalam lambung dan juga terjadi proses pencernaan. Di mana pada lambung ikan ini pun memiliki ukuran yang lebih besar daripada usus dan juga pada lambung terdapat bagian pyloric cecum. Di mana pyloric cecum inilah bagian yang menghubungkan lambung dengan usus dan juga bagian yang terjadinya proses pencernaan makanan secara kimiawi. Hal ini disebabkan pyloric cecum ini memiliki banyak enzim pencernaan. Nantinya dari pyloric cecum, makanan yang telah dicerna akan masuk melalui usus, di mana pada usus ikan sendiri akan terjadi proses absorpsi dari nutrisi dan juga terjadinya proses pembentukan sisa-sisa makanan. Nantinya dari usus pun sisa-sisa makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Kemudian pada ikan sendiri terdapat beberapa aksesori GI tract anatomi. Contohnya itu terdapat pankreas, kemudian juga terdapat bagian dari spleen, kemudian terdapat bagian dari kantung empedu. Di mana untuk kantung empedu sendiri pun fungsinya sama, yaitu untuk mengemulsifikasikan lemak. Kemudian untuk bagian yang selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai human GI tract anatomy, di mana pada human GI tract anatomy ini terdiri dari bagian anatomi pencernaan saluran cerna bagian atas dan juga saluran cerna bagian bawah, yaitu terdiri dari bagian mulut, di mana pada mulut terdapat lidah, kemudian juga terdapat gigi. Selain itu pun terdapat kelenjar saliva. Oleh sebab itu, nantinya makanan yang telah dicerna dari mulut, yaitu melalui proses dari pengunyahan dan juga terdapat proses pemecahan karbohidrat oleh enzim petialin, sehingga nanti akan terbentuk bolus-bolus kecil. Di mana nantinya dari hasil pencernaan tersebut akan masuk ke dalam orofaring melalui proses menelan, dan juga nanti dari orofaring akan masuk ke dalam bagian esofagus, di mana pada bagian esofagus ini pun terjadi proses pencernaan secara mekanik, dan juga bolus-bolus tersebut akan berubah ukurannya menjadi ukuran yang lebih kecil. Selain itu pun dari bagian esofagus nanti akan masuk ke dalam lambung,
di mana pada bagian lambung ini terjadi proses pencernaan secara enzimatik maupun secara mekanik, di mana secara mekanik terjadi proses mixing movement, kemudian juga terjadi proses pemecahan bolus, dan juga secara enzimatik terjadi sekresi oleh enzim-enzim pencernaan pada bagian lambung dan juga terjadi sekresi dari asam klorida. Selain itu pun dari bagian lambung akan diantarkan ke dalam bagian pilorus dan juga nanti dari pilorus akan masuk ke dalam usus halus, yaitu terdapat bagian duodenum, ileum, dan juga jejunum. Di mana nantinya pada bagian usus halus ini pun terjadi proses absorpsi dari nutrisi, kemudian juga proses absorpsi dari cairan, kemudian terjadi juga proses sekresi cairan, dan juga proses pencernaan secara enzimatik. Selain itu, dari usus halus nantinya makanan akan masuk ke dalam usus besar, di mana pada usus besar tersebut terjadi proses penyerapan dari air, dan juga terjadi proses pembentukan feses. Nantinya jika feses sudah terbentuk pada bagian usus besar atau kolon, nantinya akan masuk ke dalam bagian rektum dan juga akan dikeluarkan melalui anal kanal. Selain itu pun pada bagian human GI tract anatomi terdapat berbagai aksesori organ. Contohnya itu terdapat liver, kemudian kantung empedu atau gallbladder yang terjadi proses emulsifikasi lemak, kemudian juga terdapat bagian pankreas, di mana pankreas sendiri pun termasuk ke dalam salah satu aksesori organ pencernaan yang fungsinya adalah untuk mensekresikan berbagai enzim. Sekian penjelasan dari saya mengenai perbedaan antara GI tract pada ikan dan juga GI tract pada manusia. Terima kasih.